Shalom, selamat pagi. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sungguh sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami. Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Minggu 2 Maret 2025, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kita boleh bersama ada pada saat ini. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya tetap mengajak mari kita mau bermazmur kepada Tuhan kita, kepada Raja kita. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Mazmur pasal 66 ayat 16. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Ulangan pasal 23 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Ulangan pasal 23 ayat 14. Hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada, Allah adalah pribadi yang kudus. Oleh sebab itu orang yang mengharapkan penyertaannya wajib untuk hidup di dalam kekudusan juga. Hal ini sama seperti kalau kita akan menerima seorang tamu yang terkenal sebagai pribadi yang rapi datang berkunjung ke rumah kita. Tentu kita akan menata rumah kita serapi dan sebersih mungkin. Kita melakukannya bukan sekadar dengan maksud agar kita tidak mempermalukan diri sendiri, namun terlebih lagi karena kita menghargai tamu kita. Sebab apabila rumah kita dalam keadaan jorok dan berantakan, tentu adalah terasa tidak nyaman lagi bagi yang bersangkutan untuk berada di dalam rumah kita. Hal yang sama dengan diri Tuhan. Hanya bila kita hidup di dalam kekudusan, barulah Allah akan merasa nyaman untuk tinggal bersama dengan diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pentingnya untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan ini disampaikan Musa kepada umat Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 23. Ia menjelaskan bahwa Allah akan hadir di perkemahan umatnya. Untuk itu umat Tuhan harus menjaga agar perkemahan mereka di dalam keadaan kudus. Sebab tidak sepatutnya Allah melihat hal yang tidak senonoh
di antara umatnya. Artinya, umat Tuhan harus menyadari bahwa Allah adalah pribadi yang kudus dan mereka harus menghormati kekudusan Allah tersebut. Untuk itu, mereka harus hidup di dalam kekudusan. Sikap yang samalah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Apabila kita sungguh-sungguh menghormati Allah yang kudus dan yang hadir di dalam hidup kita, maka kita juga wajib untuk hidup di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, langkah-langkah apakah yang harus Anda lakukan untuk menghormati Allah yang kudus dan yang hadir di dalam hidup Anda? Mari kita renungkan kembali baik-baik, supaya kita bisa menjadi kudus. Kita hidup di dalam kekudusan. Semuanya tergantung dari pribadi kita. Bagaimana cara pandang kita ke depan? Kalau kita sungguh menghormati Allah yang kudus, tentunya kita akan mengutamakan Dia. Berarti kita akan hidup di dalam kekudusan. Kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga hidup kita senantiasa boleh menjadi berkat. Biar Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Engkau layak untuk dipuji dan dihormati. Engkaulah yang empunya semua kemuliaan dan kehormatan, kejayaan dan keperkasaan. Kenajisan tidak layak untuk dilihat oleh matamu, dan celah serta dosa tidak sepatutnya berada dekat dengan dirimu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, dengan anugerah-Mu, tolonglah diri kami, agar kami senantiasa menjaga hidup kami dari segala kenajisan dan hidup di dalam kekudusan. Bersihkanlah pikiran kami dan niatan di dalam hati kami, agar kami layak berada di dekat-Mu. Tuntunlah kami untuk senantiasa berjalan di dalam terang firman-Mu, supaya dengan demikian hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, atas pemeliharaanmu, penyertaanmu yang Kau berikan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami berterima kasih sebab Engkau dengan rahmat-Mu telah bersedia menyertai hidup kami dan memberikan hikmat-Mu kepada diri kami. Di dalam penyertaan-Mu kami merasa damai sejahtera, dan di dalam hikmat-Mu kami dapat membuat pilihan-pilihan yang berkenan di hati-Mu. Kami berterima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau menyediakan hari depan yang penuh pengharapan kepada orang yang percaya kepadamu. Kami menyerahkan hari esok yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dan bawa kami hidup dalam kekudusan, sebab Engkau kudus. Biarlah kami sungguh menghormati kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kembali pagi hari ini, hamba tetap berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba minta kasih Kristus memberkati setiap pribadi, menuntun setiap pribadi untuk hidup di dalam kekudusan. Mereka boleh menghormati Engkau Bapa dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghibur mereka yang sedih, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa mengucap syukur buat mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati 1 tahun usia baru dalam kehidupan mereka, membuat mereka semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, membuat mereka semakin setia di dalam melayani pekerjaanmu dan pribadimu. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, dan Tuhan tolong mereka juga, ingatkan mereka untuk meringankan langkah kaki mereka menuju ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Bapa, terima kasih. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa mengucap syukur untuk semua pemirsa Hati Kristus, spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi ini, berdoa memberkati hambamu, Saudari Debbie Tua Putimain yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Debbie. Biarlah pagi hari ini urapan baru turun bagi Debbie, kekuatan hikmat Tuhan, kesehatan terbaik dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan Debbie dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Debbie hari ini dan sepanjang hari ini hidup dalam kekudusan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pakai Debbie menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putimain dan bagi orang-orang yang ia kasihi, bagi orang-orang yang ia layani. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan menyata bagi Debbie dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu saudara Ibu kekasih, Ibu Ros Wairata dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Ros di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang Ibu Ros lakukan hari ini dan sepanjang hari ini berjalan dalam rencana rancangan-Mu. Tuhan bersama dengan Ibu Ros, memberkati Ibu Ros dengan kesehatan yang terbaik, memberkati Ibu Ros jasmani dan rohani. Pakai Ibu Ros terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada keluarga besar Wairata, kepada banyak orang yang ia layani, yang ia kasihi. Tuhan ajar Ibu Ros terus boleh hidup di dalam kekudusan. Karena Engkau Allah kudus, biarlah Ibu Ros juga taat dan setia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Ibu Ros diberkati untuk terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hidup Ibu Yuliana Tan dengan kekuatan Tuhan. Kasih Kristus melimpah, dan biarlah firman Tuhan mengajar Ibu Yuliana Tan juga hidup dalam kekudusan pagi hari ini, sepanjang hari ini, seumur hidupnya. Karena Engkau Allah yang kudus, Tuhan mengajar hambamu Ibu Yuliana Tan untuk terus boleh menjadi berkat, panutan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga kepada orang-orang yang ia kasihi. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dari semua hal yang tidak berkenan, dan berikan kesehatan yang terbaik baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang menuntun hambamu Ibu Sentianur Sagala berada di kota Manokwari. Biar Tuhan Engkau mengajar dia untuk mengerti maksud rencanamu. Jikalau Engkau membawa ia ke kota Manokwari, biarlah dia memahami kehendak-Mu. Dia hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, hidup di dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Terlebih lagi, biarlah Ibu Sentianur Sagala terus hidup dalam kekudusan, sebab ia menyembah Engkau Allah yang kudus. Ajar kepada hambamu untuk terus boleh menjadi berkat, panutan kepada setiap orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Sentianur Sagala, dan Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnisnya di dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi pribadinya, Tuhan lindungi tempat usaha, tempat tinggalnya. Pagari ia dengan pasukan malaikat-Mu,
dan jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biar Tuhan hatimu, pikiranmu tetap ada dalam hati dan pikirannya, sehingga dia melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan-Mu. Dia utamakan Engkau pribadi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Sentian Nursagala terus menjadi berkat bagi banyak orang, spesial bagi keluarga besar Sagala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian pagi ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh mengajarkan Ibu Yurike Yeti Mamoto untuk sungguh hidup di dalam kekudusan, sehingga dia boleh terus menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin, kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan mengajar hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto hidup seperti apa yang Engkau mau. Pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran kepada banyak orang, kepada keluarga besar Mamoto, dan juga kepada rumah tangganya. Bapa, beri kesehatan yang terbaik bagi mereka semua, sehingga mereka boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan lindungi mereka juga, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa hamba-Mu terus hidup di dalam kebenaran bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih kekuatan, kesehatan, urapan baru yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Bila Bapak Yan Pulung tetap hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan Bapak Yan Pulung dan keluarga untuk hidup di dalam kekudusan, biar mereka hidup sungguh menghormati anugerah-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang terbaik. Berkati juga istri kekasihnya Ibu Leni Patandean dan kedua anak tercinta Michael dan Marcelo. Tuhan lindungi pelihara mereka, bahwa hidup mereka tetap ada dalam naungan sayap-Mu ya Allah. Memberkati mereka dengan hal-hal yang positif. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada anak kekasih Marcelo. Tuhan berkati Marcelo, pulihkan seluruh kekuatan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati Michael dalam pendidikan, dengan hikmat-Mu, dia boleh terus mengikuti pelajaran dengan baik dan berhasil. Terima kasih perlindungan-Mu, pemeliharaanmu nyata bagi Pak Yan Pulung dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu terus boleh menjadi berkat kepada keluarga besar Pulung, dan juga kepada orang-orang yang mereka layani, mereka kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ance Koa yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Ance. Berikan hati yang sungguh takut bagi Ibu Ance untuk menghormati anugerah firman-Mu. Memberkati Ibu Ance Koa boleh terus menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan mengajarkan Ibu Ance Koa pagi hari ini untuk hidup di dalam kekudusan. Kiranya Ibu Ance Koa juga taat dan setia, melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga hidupnya terus boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Hidupnya menjadi teladan panutan kepada anak-anak, kepada orang-orang yang ia kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan yang sedang ia hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan melindungi, memelihara Ibu Ance Koa dan keluarga. Jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu kepada Ibu Ance Koa yang ada di kota Sorong. Tuhan memberkati hari ini, sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Bapak terima kasih. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu ini untuk meringankan langkah kaki mereka menuju ke rumah Tuhan dimanapun mereka ditempatkan, untuk bersekutu bersama dengan tubuh Kristus, dan mereka boleh menjadi berkat
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Demikian hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka hari ini mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah-ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di dalam persiapan ibadah pagi, sore, malam, hari. Tuhan memberkati agar semua ibadah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri cuaca yang terbaik bagi kami semua, sehingga tidak menghalangi langkah kami untuk menuju ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Besar harapan kami, saudara-saudaraku, saudara boleh tetap taat setia kepada firman Tuhan, sehingga saudara menjadi pelaku firman dan menjadi berkat kepada banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.